Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yesaya pasal 43 ayat 7. Yesaya 43:7 berkata sebagai berikut. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesaya kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan karena kita ciptaan Tuhan, maka kita harus tahu tujuannya untuk kehidupan kita. Karena Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk menjadi penghuni neraka. Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk sekedar bisa nikmati hidup di dunia ini. Tuhan tidak hanya menciptakan kita untuk kita bebas menikmati hawa nafsu kita. Tidak. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Manusia hidup di dunia ini bekerja, berusaha untuk mempertahankan hidup. Betul-betul mereka bekerja dengan meningkatkan kemampuan kerja, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi bisa menikmati hidup. Bahkan lebih dari itu, ada yang sudah bekerja untuk mencapai hasil yang jauh lebih banyak dari sekedar menikmati hidup. Mereka bisa memfoya-foyakan hartanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Inilah kenyataan dari manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Namun disayangkan, manusia yang hidup di bawah kolong langit ini adalah ciptaan Allah yang seharusnya dia tahu apa maksud Allah dengan dirinya ini. Sebab itu kalau kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah menjadikan kita manusia yang diciptakan untuk mempermuliakan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mendidik kita. Jadi bukan hanya menciptakan, tetapi menciptakan di sini adalah satu proses pendidikan supaya kita menjadi ahli untuk melakukan sesuatu. Jadi hidup ini diproses Tuhan untuk kita bisa melakukan sesuatu. Sesuatu itu yaitu mempermuliakan Tuhan. Hal ini sangat jelas dari dasar penciptaannya. Dia mendidik kita, melatih kita sampai kita mempunyai kemampuan untuk menduduki satu jabatan, satu tugas, satu tanggung jawab, yaitu mempermuliakan Tuhan. Sehingga dalam hal ini, Tuhan mendidik kita melalui tingkatan-tingkatan, melalui pembatasan-pembatasan, melalui kualifikasi. Sebab itu, tidak semua manusia mempunyai kesadaran mempermuliakan Tuhan. Orang yang baru kenal Tuhan belum punya rasa tanggung jawab mempermuliakan Tuhan. Dia baru kenal Tuhan, baru tahu Tuhan, maka hidupnya hanya berkata dan hanya berprinsip, Tuhan harus jamin saya, Tuhan harus pelihara saya, Tuhan harus berkati saya, Tuhan semua harus untuk saya. Jadi belum ada pikiran untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, dari pernyataan ini bahwa diciptakan kita, Tuhan membuat suatu proses yang kita harus jalani. Dan itulah proses pertumbuhan iman, di mana awalnya kita jadi orang Kristen, kita rasa semuanya Tuhan berikan untuk kita dengan cara yang gampang.
Namun berjalannya waktu, maka kita sudah sadar bahwa tidak selalu Tuhan harus membuat kita nyaman, tapi selalu Tuhan memakai segala kesempatan untuk mendidik kita, untuk melatih kita, untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sebab itu Rasul Paulus katakan dalam buku Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Di saat kita mengerti tujuan Allah di dalam proses yang Dia buat, maka kita akan menjadi orang yang dapat mempermuliakan Tuhan. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa tujuan Allah dengan kehidupan kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi, sekian lama kita ikut Tuhan. Di saat kita hanya berpikir, oh ini untuk saya, ini kepentingan saya, ini Tuhan harus buat untuk saya semua. Tetapi kita belum punya kesadaran untuk mempermuliakan Tuhan. Maka kita perlu dididik, perlu ditingkatkan, perlu mengalami pembatasan untuk disisihkan, perlu dikualifikasikan, supaya kita mempunyai keahlian, kecakapan, sehingga kita sadar apapun yang kita dapatkan itu harus mempermuliakan Tuhan. Apapun yang kita bisa raih, kita akan sadar ini untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan tidak susah memberkati kita, tapi Tuhan punya tujuan. Di saat berkat itu ada, biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam berkat itu. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua untuk melakukan kebenaran firman Allah ini, karena itu adalah tujuan Allah atas kehidupan kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan mengucap syukur. Oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kembali kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Allah memberkati kami, Allah menyertai kami, Allah melindungi kami, Allah memberikan kami berhasil, ada tujuan yang jelas di dalamnya. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar dalam menjalani kehidupan ini, kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mempermuliakan Tuhan. Di dalam segala keberadaan kami, baik itu berkat, baik itu keahlian, baik itu kemampuan, kami sadar itu Tuhan berikan untuk kami mempermuliakan Tuhan. Sebab itu tuntun anak-anak-Mu yang sudah bekerja, sudah di tempat bisnis, sedang ada di kampus, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, biarlah kami boleh menyadari semua itu untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk Tuhan yang punya rencana dengan kehidupan kami. Sehingga Engkau melatih kami menjadi ahli, menjadi mampu, menjadi pandai, menjadi berhasil, dan semuanya untuk mempermuliakan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.